Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema kita yang menarik ini yaitu bagaimana menyoroti mengemis gaya modern. Nah kami persilakan para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Untuk pertama Ibu Yuyun, silakan boleh berdiri Ibu Yuyun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak Ustadz, saat ini kan banyak sekali pengemis di mana-mana ya. Terkadang di pasar dimanapun banyak sekali. Padahal pemerintah sendiri pun seringkali melakukan raja pekat. Yang mau saya tanyakan adalah dengan adanya raja pekat, bagaimana menurut Islam? Itu aja Pak Ustadz yang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yuyun. Ini spesifikasinya ya ini dari MUI ini. Bagaimana tentang razia-razia ini ya? Silakan ya Khalil. Ya pertama, razia itu hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum. Ini ada Pak Polisi sini, Pak Jajang ini. Jadi Pak Jajang nanti biar untuk melakukan penegakan hukum. Kalau kita masyarakat jangan ikut-ikutan penegakan hukum, jadinya melanggar hukum. Ada maling aja jangan digebukin rame-rame, pegang aja kasihin Pak Jajang. Ya, apalagi orang ngemis di jalanan jangan dipegang lalu dikerangkeng, nggak usah. Jadi kita tidak punya kewajiban itu. Oleh karena itu yang melakukan razia itu siapa? Aparat. Kalau ada Satpol PP, ada polisi dan seterusnya aparat itu. Kemudian kenapa melakukan razia? Dulu ketika saya jadi sekretaris Komisi Fatwa MUI DKI, itu memang ada permintaan dari Pemda. Kiai gimana hukumnya pengemis di DKI? Saya bilang pengemis ya kalau Islam tidak menganjurkan, itu karena darurat aja boleh kita minta. Kalau enggak karena darurat tidak boleh minta. Tapi bagaimana dengan ini mengganggu ketertiban? Nah ini bukan ngemisnya, soal mengganggu ketertiban. Di jalanan mereka ya tidak tertib, mungkin bisa nanti kecelakaan. Kemudian dilarang mereka tidak mau. Jadi hukumnya bukan hukum soal ngemisnya, tapi soal ketertibannya. Sama mungkin kalau kita nggak ngemis pun, nggak ngamen pun bisa diangkut oleh aparat. Kalau umpamanya waktunya lampu hijau dia masih di tengah. Nah, harus udah jalan kan? Nah, ini mempersoalkan soal ketertiban umum. Oleh karena itu yang dirazia-razia ini kita serahkan kepada pemerintah. Pemerintah saya yakin sudah berkomunikasi dengan DPR wakil kita. Maka kemarin yang milih DPR pilih yang baik-baik. Biar kalau pemerintah mau bikin yang nggak benar bisa konsultasi dan bisa disalahkan oleh DPR, bisa diluruskan. Itu wakil kita. Nah dia tidak dalam kapasitas soal mengemis haram tidak haramnya, tapi persoalan ketertiban pemerintah. Kalau ketertiban kita serahkan pada pemerintah. Nanti kalau memang itu tidak benar, maka harus aturannya kita demo. Boleh demo Pak, boleh demo itu yang nggak boleh ngerusak. Demo itu artinya mengungkapkan aspirasi kita kepada orang yang pegang kebijakan. Itu demo asal maknanya, bukan lempar-lempar jumroh. Ya, ke kantor gubernur, kantor DPRD itu nggak boleh, itu merusak namanya bukan demo. Demo itu datang sampaikan aspirasi kita ini nggak perlu dilaksanakan bertentangan dengan hazanah kita, kebiasaan kita. Itu keharusan kita, negara kita ini harus mendapatkan masukan dari masyarakat. Jadi itu kalau ngemisnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana ngemis di jalanan? Saya tidak mendukung ngemis di jalanan. Secara pribadi. Hukumnya apa Pak? Tadi kalau dia sangat butuh sekali jangan di jalanan, cari tetangga atau di mana. Karena di jalanan bahaya, nanti ada yang ngebut dia bahaya. Atau orang ngasih paling cuma sedikit. Ya. Tapi kalau sudah cukup, saya sudah cukup untuk makan siang, gak usah minta lagi. Coba berpikir bagaimana bisa bekerja. Jangan sampai jadi profesi, ini harus kita cegah sedini mungkin. Maka saya akan menghargai, sering kita sampaikan juga ceramah Ustadz Abi Maki juga di mana-mana sampaikan. Ada orang kayak sekarang ini Ramadan duduk, jualannya cuma kerupuk 5. Kemudian ada takjil sekitar ada berapa, paling dibeli gak sampai 500.000. Ibu bapak turunlah beli itu. Kasihkan sama orang lain, barangkali ada orang lewat yang masih kerja kasar. Beli, niat sedekah dan mendorong dia bekerja. Daripada orang yang minta-minta begini, jangan terlalu diberi banyak. Kenapa? Khawatir dia itu nanti malah jadi profesi. Meskipun Nabi mengajarkan kepada kita ala dhahri ghinan. Memberi sesuatu kepada orang lebih dari sekedar kebutuhan pokoknya. Dilebihin itu lebih baik kalau ngasih. Tapi jangan sering-sering. Karena jadi langganan.
ketika langganan malas bekerja. Nah kita dorong, nih saya kasih modal, yuk bekerja, ikut pelatihan, bikin apa umpamanya sosis, bikin apa kerupuk, bikin apa. Didorong dia bekerja, kita beli produknya. Dan ini kewajiban kita untuk membantu saudara kita menjadi mental kaya, bukan mental miskin yang minta-minta. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil atas kejelasannya, Masya Allah. Jadi siap Pak Jajang ya, begitu ya, menertibkan masyarakat.